Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanidian Karisma, perwakilan dari kelompok termodinamika dan dari Teknik Kimia angkatan 2019 yang beranggotakan saya sendiri Hanidian Karisma, Alwan Khairi, Hakimah Nurjannah, dan Lupi Abdul Malik. Di sini kita mempunyai sebuah kasus di mana kasus kita adalah kasus 4 yang masih ada kaitannya dengan kasus 1. Jadi beberapa datanya itu sudah ada pada kasus 1 atau kasus yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat kasusnya itu kasus 4, ada soalnya. Karena cairan tidak sangat kompresibel pada tekanan moderat, komposisi kesetimbangan cair-cair hampir tidak terpengaruh oleh tekanan. Karena itu diasumsikan bahwa kesetimbangan cair-cair campuran isobuten 1 furfural 2 pada 37,8 derajat Celcius yang dihitung pada kasus 1 tidak dipengaruhi oleh tekanan. Hitung tekanan pada saat uap bubble pertama terbentuk. Hitung tekanan uap bubble, sistem dan komposisi uap yang terbentuk. Jadi di sini ada datanya. Ini data dari soal kita dari kasus 4 itu ada pH 1 saturation-nya T sama dengan 37,8 derajat Celcius atau tekanannya itu 4,956 bar, dan P2 saturation-nya itu suhunya 37,8 derajat Celcius atau sama dengan tekanannya itu 0,005 bar. Nah, sebelumnya ini ada alfa dan betanya sudah ada pada kasus 1, yaitu alfanya itu sebesar 2,62 dan yang betanya itu 3,02. Dan ini ada di sini itu ada komposisi kesetimbangan fasanya, bisa diperoleh dari penyelesaian persamaan berikut. Ini buat persamaan A itu X1 aksen dikali gamma 1 aksen sama dengan X2 aksen dikali gamma 2 aksen, itu buat persamaan A. Nah, ini buat persamaan B-nya. Ini kotak yang sini bisa diabaikan ya. Kita hapus aja. Kita bisa dihilangkan. Dan ini untuk persamaan yang B. Persamaan yang B itu mana ya, sebentar. Nah, ini hapus dulu yang ininya ya, sebentar. Ini kayaknya tadi ke delete ya tadi ini. Nah, ini buat persamaan yang B-nya itu ada X1 aksen dikali gamma 1 aksen sama dengan X1 aksen dikali eksponen dari ini alfa dibagi 1 ditambah alfa dikali X1 aksen dibagi beta dikali 1 dikurang X1 aksen dipangkat 2-in ini dalam kurung ini sama dengan X1 double aksen eksponen alfa dibagi 1 ditambah alfa dikali X1 double aksen dibagi beta dikali 1 min X1 double aksen. Jadi bedanya yang sebelah sini itu aksen, ini sebelah sini adalah double aksen. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi
X1 aksen dikali gamma 1 aksen sama dengan X1 double aksen dikali gamma 1 double aksen. Nah, di sini tuh kita sudah punya persamaan ini yang sudah ada dari situnya dari kasus yang pertama itu ada X1 aksen, X2 aksen, X1 double aksen, dan X2 double aksennya. Jadi di sini ini persamaan ini tuh dipecah ya dari persamaan yang ini dan ini. Tuh. Untuk mencari nilai si Y1 aksennya. Itu. Pertama kita menggunakan persamaan yang ini dulu. Ini ya, yang ini sama dengan yang ini. Alfa dibagi 1 ditambah alfa dikali X1 aksen dibagi beta dikali 1 min X1 aksen. Hasilnya ini sekian. Itu udah dihitung ya ini tuh. Jadi ini alfanya. Ini alfa dibagi 1 kan, 1 ditambah alfa lagi dikali X1 aksen yang ini. Dari sini ini sudah dari soal ya. Jadi yang dari soal tuh ini nih. Yang dari soal tuh ini nih. Ini dari soal tuh ini, sudah ini. Yang sudah dari soalnya ya. Oke. Ini sama ini. Sudah ada pada case 1. Nah, ini setelah kita hitung ini dengan menggunakan Excel ya perhitungannya, didapatkan hasilnya itu 2,125295583 2,125 lah ya. Nah, untuk mendapatkan Y1 aksennya, kita tuh hasil ini tuh dieksponenkan. Nah, di sini kan bisa dilihat kan X1 aksen dikali gamma 1 aksen sama dengan X1 aksen eksponen ini. Nah, si eksponen ininya tuh itu tuh gamma 1 aksennya yang ini. Nah, kita bisa langsung eksponenkan menggunakan rumus dari Excelnya. Eksponen L30 dan L30 nya itu adalah ini. L30 nya itu ini. Jadi yang hasil dari yang ini langsung saja bisa dieksponenkan mendapatkan hasil 8,37537274. Nah, ini kita mendapatkan data Y1 aksennya. Bisa langsung dipindahkan ke sini. Sini ya, langsung pindahkan ke sini. Dan untuk datanya ini langsung kita ke sini ya, ke yang ini buat mencari yang Y1 double aksen. Nah, di sini juga sama rumusnya yang ini sama dengan ini sama lah seperti yang tadi, hanya saja bedanya X1 aksennya digantikan dengan X1 double aksen. Jadi alfa dibagi 1 ditambah alfa dikali X1 double aksen dibagi beta dikali 1 min X1 double aksen dikuadratkan. Nah, didapatkan hasil segini 0,017462. Nah, untuk mendapatkan hasil dari Y1 double aksennya itu bisa langsung saja kita eksponenkan seperti yang sebelah yang tadi ya. Eksponen Q30 nya itu ini. Dapatkan hasil Y1 double aksen. Nah, Y1 double aksennya ini. Lalu kita geser ke sini ya untuk persamaan yang ini. Jadi di sini tuh ada X1 aksen dikali Y1 aksen sama dengan X1 double aksen dikali gamma 1 double aksen. Sorry ya, ini gamma bukan Y. Nah, sama ini kan lihat persamaan B ya yang ini. Sama loh kayak yang persamaan B tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ini. X1 aksen dikali gamma 1 aksen sama dengan X1 double aksen dikali gamma 1 double aksen. Sama kan? Nah, kita lihat lagi tabel yang sini.
sama seperti yang ini. Nah, lalu di sini ada yang buat X2 dan Y2-nya ini kita lihat persamaan C. Nah, kita lihat dulu ya persamaan C-nya. Nah, ini persamaan C-nya. Bedanya dengan persamaan yang B itu tadi kan X1 dan gamma 1. Nah, sekarang yang C itu ada gamma 2 dan X2 dan gamma 2. Dan yang tadinya di sininya alfa digantikan dengan beta. Jadi posisi alfanya itu ditukar sama yang posisi beta. Jadi yang di atas itu sekarang betanya, dan yang di posisi sini adalah alfanya, ditukar gitu ya. Jadi ada si persamaan C itu mempunyai rumus X2 aksen dikali gamma 2 aksen sama dengan gamma 2 aksen eksponen beta dibagi 1 ditambah beta X2 aksen dibagi alfa dikali 1 min X2 aksen dikuadratkan sama dengan X2 double aksen eksponen beta dibagi 1 ditambah beta dikali X2 double aksen per alfa dikali 1 min X2 double aksen dikuadratkan sama dengan X2 double aksen dikali gamma 2 double aksen. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi X2 aksen dikali gamma 2 aksen sama dengan X2 double aksen dikali gamma 2 double aksen. Ini jadi ini langsung kesini juga bisa. Nah, sama seperti persamaan sebelumnya juga ini dipecah ya, atau dipecah lah ya bahasanya. Jadi ini dipecah. Nah, menjadi yang ini beta, yang ini untuk mencari, jadi yang aksennya 1 untuk mencari Y2 aksen, dan buat yang double aksen untuk mencari Y2 double aksennya. Sama rumusnya seperti yang tadi. Betanya ada di atas ya, tadi rumus betanya. Jadi sudah dijelaskan, dan dari hasil ini didapatkan apa yang salah? Ini nih persembilannya. Dan dari sini dari perhitungan ini kita bisa didapatkan hasil ini ya. Dari perhitungan ini didapatkan hasil 0,0298049,79, dan sama ya seperti tadi Y1 aksen langsung saja dieksponenkan dari hasil yang ini buat Y2 aksennya didapatkan hasil 1,030253593. Nah, untuk mencari Y2 double aksennya juga sama rumusnya. Saja tadi menggunakan X2 double aksen ininya. Sedangkan buat rumus si S2 aksen dan X2 double aksennya itu sudah ada pada kasus 1. Jadi kita tinggal masukin aja datanya. Nah, data yang ini yang Y2 aksen dan Y2 double aksennya kita masukin lagi ke tabel yang di sini ya, biar ngumpul jadi satu. Ini data-datanya. Ini data yang kita ngitung. Ini data yang udah ada pada case 1. Yang ini datanya. Sekarang kita lihat ke persamaan yang D ya. Yang D itu persamaannya ada X1 aksen ditambah X2 aksen, hasilnya itu 1 untuk persamaan D. Dan untuk persamaan E-nya X1 double aksen ditambah X2 double aksen, hasilnya juga 1. Itu untuk persamaan yang E-nya. Lalu kita ke sini ya.
tekanan bubble fase cair 1, yaitu bisa tekanan sama dengan X1 aksen dikali gamma 1 aksen dikali lagi P1 saturation ditambah X2 aksen dikali gamma 2 aksen dikali lagi sama P2 saturationnya, mendapatkan hasil 4,686712 bar. Nah, untuk rumus komposisi uap yang terbentuk atau gamma 1, kita menggunakan rumus gamma 1 sama dengan X1 aksen dikali gamma 1 aksen dikali lagi dengan P saturation dibagi dengan P. Nah, si P-nya ini itu P-nya ini P dari yang tadi kita hitung pakai P yang tekanan bubble fase cair 1, didapatkan hasil 0,999025. Dan untuk mencari Y2-nya atau komposisi uap yang terbentuk yang keduanya, rumusnya sama seperti ini, hanya saja diganti karena ininya 2, maka sini juga 2 ya. Jadi X2 aksen dikali gamma 2 aksen dikali dengan P2 saturationnya juga. Dan sedangkan si P-nya ini sama, menggunakan P yang ini, yang tekanan bubble fase cair 1. Dapatkan hasil 0,000975. Lalu pada sekarang kita masuk yang jawaban intinya ya. Sini ada dari model Van Laar pada tekanan sama dengan 37,8 derajat Celcius dan pada suhu 37,8 derajat Celcius dan pressure atau tekanannya 4,956 bar, campuran isobuten dan furfuran memiliki dua fasa cair memiliki dua fasa, yaitu cair dan fasa uap yang bersama-sama dalam kesetimbangan dengan komposisi. Nah, komponennya ada dua, yaitu isobuten dan furfural. Komponen isobuten pada fase cair 1 sebesar 0,1128 dan pada fase cair 2 0,9284, di fase uapnya 0,999024859. Dan untuk furfural 0,8872 pada fase cairan 1 dan pada fase cairan 2-nya itu 0,0716, fase uapnya 0,0009754141. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.